Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kartika Septina Firdaus dari Prodi KPI. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang riba dari yang pemahaman yang saya ketahui ya. Jadi di sini kita kayak sharing aja ya, nggak ada maksud ngajarin, cuman kayak sharing aja karena di sini juga saya masih kurang paham. Oke. Riba itu secara bahasa ya berarti ziyadah, tambahan atau tumbuh ya. Jadi menurut istilah itu, riba itu tambahan berupa harta, tunai ataupun yang bernilai. Jadi di sini dapat disimpulkan itu riba itu suatu tambahan dari peminjaman kayak gitu. Terus apa ya? Contohnya itu kayak misalnya aku minjem uang nih ke bank. Aku minjem uang ke bank 10 juta. Terus aku tuh apa ya? Ngembaliinnya tuh nggak 10 juta. Jadi kayak nambah 1 juta jadi 11 juta kayak gitu. Itu riba. Gak boleh. Nah, di sini tuh ada 4 proses pengharaman riba ya. Kalau dari yang aku baca, yang pertama itu kayak riba itu gak bertambah di sisi Allah. Terus yang kedua itu riba itu diharamkan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Jadi dulu tuh riba itu emang udah haram kayak gitu loh. Yang ketiga itu Allah itu mengharamkan riba yang berlipat ganda. Pokoknya yang keempat itu pokoknya Allah mengharamkan riba itu secara keseluruhan. Pokoknya apapun yang bersangkutan tentang riba itu udah haram. Jadi nggak boleh. Di sini riba itu ada 2 jenis, dibagi jadi 2 jenis. Yang pertama itu ada riba utang piutang. Yang kedua itu ada riba jual beli. Bentar. Riba utang piutang itu kayak riba. Nah, dari 2 riba utang piutang sama riba jual beli itu dibagi lagi. Ada macam-macamnya. Kayak di riba utang piutang itu ada yang termasuk riba utang piutang itu riba qard sama riba jahiliyah. Terus kalau yang di riba jahiliyah, di riba apa? Riba yang jual beli yang kedua itu ada riba nasi'ah sama riba fadl kayak gitu. Oke, di sini aku pengen jelasin mulai dari riba yang pertama. Jenis riba yang pertama yang tadi riba utang piutang ya. Riba utang piutang kan tadi ada riba qard sama riba jahiliyah. Riba qard itu artinya itu kayak suatu manfaat atau tingkatan kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap kreditur atau mutarik, disebutnya mutarik. Itu riba qard. Ya, itu riba qard ya. Jadi kayak adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan di awal akad sebelum, jadi akad perjanjian hutang piutang oleh pemberi peminjam itu. Jadi gimana ya? Jadi gini, kayak kita udah bersyarat dulu nih sebelum dilakukannya akad tuh, si pemberi hutang sama si peminjam hutang itu udah ada akad, udah ada perjanjian kayak gitu. Jadi tanpa tahu kita untuk apa tersebut digunakan. Jadi kayak contohnya gini, rentenir minjemin uang ke aku, terus minjeminnya uangnya itu misalnya 10 juta ya, 10 juta. Terus aku tuh harus bayar 11 juta tapi nggak tahu sejutanya itu tuh buat apa kayak gitu. Terus di riba jahiliyah yang kedua nih, riba jahiliyah itu kayak adanya tambahan nilai hutang
karena adanya tambahan tempo pembayaran utang disebabkan si peminjam itu nggak mampu membayar tepat pada waktunya. Jadi kayak gini, contohnya aku minjem uang 5 juta nih, aku minjem uang 5 juta, terus aku janji, misalnya janji bayarnya seminggu sesudah aku minjem uang. Nah terus pas seminggu udah jatuh tempo hari itu, aku nggak bisa bayar tuh uang yang 5 juta itu. Nah jadi aku harus bayar 1 juta, harus nambah 1 juta karena nggak tepat waktunya bayarnya kayak gitu. Jadi kayak gitulah ya, pokoknya gitu. Terus di sini aku jenis riba yang kedua nih, riba apa tuh, riba jual beli ya. Riba jual beli kan tadi riba utang piutang tuh ada 2, riba qard sama riba jahiliyah. Terus di riba jual beli juga ada 2. Nah di sini riba nasi'ah sama riba fadl. Oke. Riba fadl itu apa ya? Pertukaran atau jual beli barang ribawi dengan kuantitas atau kadar takaran yang berbeda. Jadi barang ribawinya tuh kayak gandum, emas, perak, garam, apa lagi ya? Kayak kurma, kayak misalnya kayak gitu. Terus contohnya nih, aku punya emas 10 gram emas itu 20 karat. Terus ditukar sama yang 11 gram emas tapi 19 karat kayak gitu. Terus yang kedua ada lagi nih, bentar, kayak misalnya aku punya 2 kilo gandum yang berkualitas baik, terus ditukar sama 3 kilo gandum yang berkualitas buruk gitu. Jadi kayak beda takaran kan, 2 kilo gandum yang berkualitas baik punya aku itu ditukar sama yang 3 kilo yang lebih banyak tapi kualitasnya buruk. Itu kan kayak itulah, kayak nggak adil gitu kan. Itu namanya riba fadl. Terus ada lagi riba apa tuh, nasi'ah ya. Riba nasi'ah di sini mana ya? Bentar. Riba nasi'ah. Nah, riba nasi'ah itu kayak penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang ditukar dengan jenis barang ribawi lainnya. Jadi gimana tuh? Bentar dah. Coba bentar dah. Riba nasi'ah ya. Nah, jadi contohnya tuh kayak gini. Apa? Kayak barter kayak tadi, hampir sama sih kayak tadi ya. Kayaknya hampir sama dah. Lah. Gimana dah? Kayak hampir sama dah. Kayak riba nasi'ah itu contoh kayak barter emas ya, 24 karat dibarter dengan emas 21 karat. Misal kayak 24 karat emas ditukar sama 21 karat tapi beratnya sama, kayak gitu loh, timbangannya itu sama. Akan tetapi emas 24 karat yang diserahin 1 minggu lagi setelah transaksi itu dilaksanakan. Ya pokoknya gitu dah. Pokoknya kayak adanya penundaan gitu ya kalau di riba nasi'ah. Dah, kayaknya sih dari aku itu aja ya, dari saya itu aja deh. Sedikit deh, ada lagi nih, bentar. Larangan riba di Quran itu juga udah dijelaskan ya di ayat Al-Quran pada surat apa ya tuh, pada surat Ar-Rum ayat 39, di mana artinya
riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Yang tadi termasuk apa tuh, proses pengharaman riba itu termasuk tuh, itu di Quran surat Ar-Rum ya, Ar-Rum ayat 39. Terus pada Quran surat Al-Baqarah nih ayat 278 sampai 280, di situ Allah udah ngejelasin tuh kalau riba itu harus ditinggalkan kalau misalnya kita itu termasuk orang yang beriman, kayak gitu mungkin. Terus ada lagi Quran surat Ali Imran ayat 130 yang artinya tuh kayak, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan gitu. Terus ada lagi pada Quran surat An-Nisa ayat 160 sampai 161. Nah, terus ada lagi pada Quran surat Al-Baqarah ayat 276. Udah sih, oke itu aja. Terus oh iya nih, syarat rukun jual beli itu kayak ada syaratnya nih, kayak ada syarat dan rukunnya. Rukunnya itu kayak penjual dan pembeli, terus barang yang dijual belikan, terus harga barang, terus ada ijab kabul, kayak persetujuan gitu. Terus di sini ada beberapa jual beli yang haram, ada 5 nih. Jual beli yang mengandung goror, terus jual beli yang bersifat haram, yang ketiga jual beli mulamasah, yang keempat jual beli yang mengandung maisir itu perjudian. Nah yang kelima itu jual beli yang mengandung riba. Terus ada juga jual beli yang halal nih di sini, kayak jual beli naked, terus jual beli murabahah. Nah yang ketiga itu jual beli mukoyadah, yang keempat jual beli wadiah. Kayaknya segitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena di sini saya juga masih kurang ilmunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.